hal-hal yang bisa kita berikan ke kucing sebagai pertolongan pertama pada saat kucing tiba-tiba lemes atau kita mendapatkan kucing kita tiba-tiba lemes gitu guys ya. Sebenarnya pembahasan ini udah pernah aku bahas di video yang lama, cuman udah jauh banget videonya di bawah, dan ternyata ada banyak banget yang suka nanya ini di TikTok terutama dan di IG gitu guys ya. Dan ada beberapa hal yang tidak aku masukin di video yang sebelumnya itu. Tapi disclaimer dulu, di sini aku hanya berbagi pengalaman atau hal-hal yang biasa aku lakukan atau aku kasih ke kucingku pada saat aku mendapatkan kucing aku tiba-tiba lemes sebagai pertolongan pertamanya guys ya. Ingat, ini bukan obat tapi sebagai pertolongan pertama sampai kita nanti bisa mendapatkan bantuan atau obatnya gitu guys ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, kasih air putih guys ya, air minum guys ya, air mineral, air yang seger, yang mateng, yang higienis gitu guys ya. Terus disepetin aja, kalau kucing nggak mau minum sendiri ya disepetin aja dari arah samping pelan-pelan, jangan sampai tersedak, karena kalau tersedak nanti itu masalah baru lagi, bahkan masalahnya akan lebih besar lagi kalau tersedak sampai masuk paru-paru gitu guys ya. Nah, ngasihnya berapa ya, kira-kira aja mungkin 2 mili 3 mili sekali ngasih cukup guys ya, nggak perlu langsung banyak-banyak kayak digelombongin gitu, jangan ya. Terus yang kedua, kasih air gula guys ya. Nah, kalau misalkan air gula ini sebaiknya kalau ada gula merah itu lebih bagus guys ya. Kalau nggak ada gula merah, kasih aja gula putih atau gula pasir guys ya. Angan-angan kuku juga nggak apa-apa, disepetin aja ke kucingnya begitu guys ya, dengan tujuan kita memberikan dia asupan gula darah. Karena kalau kucing yang lemes ini, baik di manusia ataupun kucing ya, kalau lemes ini kondisinya biasanya gula darahnya turun guys ya, makanya lemes kelengan gitu guys ya. Terus ngasihnya berapa banyak? Cukup sekali ngasih itu 2 mili atau 3 mili aja dulu guys ya. Terus stop dulu, kasih lagi sekitar 2 mili atau 3 mili lagi juga nggak apa-apa, atau 1 mili lagi nggak apa-apa, diperkirakan aja ya. Kalau kucing kecil ya mungkin 1-2 mili, kalau kucing besar mungkin 3 mili sekali ngasih gitu guys ya. Disepetin dari arah samping, ingat pelan-pelan jangan sampai tersedak gitu guys ya. Terus yang ketiga, kasih madu guys ya. Ini madu ini konsepnya sama dengan air gula tadi, dia untuk menambah gula darah dengan cepat gitu guys ya. Jadi kita butuh yang manis-manis lah ya. Cara pemberiannya sama ya, disepetin aja dari arah samping pelan-pelan. Ingat, madu ini harus lebih pelan-pelan lagi karena rentan banget tersedak. Kalau tersedak madu ini istilahnya bahaya gitu ya. Kalau misalkan madunya dirasa terlalu kental, bisa dicampur dengan sedikit air terus disepetin gitu guys ya. Nah, terus ngasihnya seberapa banyak ya? Cukup 1-2 mili atau 3 mili maksimal. Kalau kucing gede guys ya, itu udah dicampur air ya. Kalau misalkan madu murni aja tanpa dicampur air yang kental begitu, 1 mili 2 mili juga cukup guys ya. Kira-kira seperti itulah kalau aku guys ya, karena yang herbal seperti ini kan nggak ada dosis pastinya ya. Nah, terus berikutnya, kasih vitamin atau suplemen instan yang bisa menambah energi guys ya. Biasanya yang kandungannya yang protein ataupun multivitamin gitu guys ya. Pokoknya apapun yang kalian punya di rumah yang ada aja. Tapi kalau aku pribadi, aku selalu standby Maxpow Super Serum ini guys ya, karena dia punya khasiat untuk menambah energi si kucing dan juga meningkatkan imun tubuh, menguatkan imun tubuh kucing guys ya. Lah, kita kasih badan guys ya. Nah gitu guys ya, cukup 1 kali pencet aja karena ini serum, jadi kita nggak perlu banyak-banyak. Dan dia ini punya khasiat untuk menambah energi kucing, juga meningkatkan imun tubuh kucing guys ya. Selain itu juga bisa menambah nafsu makan, mengatasi kerontokan dan mempersehat bulu dan kulit kucing, mengatasi stres dan juga bisa mempersehat pencernaan kucing, dan bagus untuk recovery kucing yang lagi sakit atau masa pemulihan gitu guys ya. Dan ini juga bagus untuk menjaga kesehatan kucing yang sehat. Jadi bukan hanya untuk kucing yang sakit atau bermasalah aja, tapi kucing yang sehat juga bagus dijaga kesehatannya dengan ini rutin guys ya. Karena memang Maxpow Super Serum ini all-in-one solution guys. Dengan Maxpow kita nggak repot lagi pilih vitamin. Maxpow hanya untuk smart pet lovers. Untuk pembelian langsung check out di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi guys ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang berikutnya guys ya. Terus yang kelima, kasih kuning telur guys ya. Tapi kuning telurnya sebaiknya yang mateng, jangan yang mentah begitu guys ya. Direbus aja, terus dihancurin, kasih air gula tadi campurin, atau kasih air madu juga campurin juga oke gitu guys ya, biar sekaligus gitu ya. Kalau kita campur dengan si air gula ataupun air madu tadi, itu bisa sekaligus kita ngasih asupan gula darahnya gitu guys ya. Jadi dicampur aja, kasih air, diencerin gitu ya, terus disepetin kalau kucingnya nggak mau makan sendiri. Karena rata-rata kalau udah di kondisi lemes, terkulai gitu ya, kucing kan nggak mau tuh makan atau minum sendiri ya. Nah, terus yang keenam, kasih air kelapa guys ya. Air kelapa ini sebaiknya kalau punya air kelapa hijau, kelapa segar gitu ya. Kalau nggak ada ya kelapa muda apapun itu, air kelapa apapun itu. Tapi kalau nggak punya juga, ini urgent banget tengah malam gitu ya, bisa beli air kelapa kemasan kayak hidrokoko dan lain sebagainya seperti itu guys ya. Ini tujuannya untuk asupan gula darah juga, dan juga untuk menggantikan ion, takutnya kucingnya dehidrasi. Karena rata-rata yang aku lihat sih kucing yang tiba-tiba lemes ini cenderung dehidrasi guys ya. Makanya tadi aku saranin kasih air putih juga, atau lebih baik kasih air kelapa di sini opsinya kalau punya air kelapa gitu guys ya. Nah, kalau nggak punya air kelapa bisa kasih air kelapa yang kemasan aja, beli di minimarket atau di warung gitu guys ya. Nah, kasihnya seberapa banyak ya, cukup aja ngasihnya kira-kira sekitar 3 mili sekali ngasih atau 5 mili gitu guys ya, nggak apa-apa karena ini air kelapa kan air istilahnya, bukan sesuatu yang keras, bukan yang berat gitu guys ya. Nah, terus
Terus yang ketujuh, kasih susu guys ya. Susu ini disclaimer dulu, tapi kalau misalkan kucingnya ada gejala mencret, diare gitu, jangan ya, skip, jangan kasih susu guys ya. Nah untuk susu ini sendiri sebaiknya pakai susu yang khusus untuk kucing, brandnya apapun bebas, yang ada aja gitu guys ya. Tapi kalau misalkan nggak punya susu yang khusus kucing, bisa langsung beli aja susu Bear Brand atau susu beruang guys ya, karena itu juga low laktosa, laktosanya rendah, jadi tidak terlalu bermasalah ke pencernaan kucingnya nanti gitu guys ya. Terus seberapa banyak ngasihnya kira-kira aja guys ya, sekitar 3 mili sampai 5 mili sekali ngasih, nggak masalah untuk kucing dewasa ya. Kalau kucing kecil gitu ya, mungkin kasihnya 2 mili 3 mili juga cukup sekali ngasih, berhenti dulu beberapa menit terus kasih lagi sambil lihat kondisinya lah gitu guys ya. Terus yang ke-8, kalau misalkan yang punya kebetulan punya atau ada pet shop di dekatnya gitu guys ya, beli makanan khusus yang untuk kucing-kucing sakit seperti ini guys ya, bisa Royal Canin Recovery ataupun produk dari Hills gitu guys ya. Nah ini kan bentuknya kayak bubur yang lembut banget gitu guys ya. Nah itu juga bisa kita campur air lagi untuk kita sepetin, kalau nggak dicampur air juga bisa, tapi di sini kan kita butuh air lebih banyak, asupan airnya biar nggak dehidrasi gitu guys ya. Jadi bisa dicampur air terus disepetin dari arah samping gitu ya, pakai sapetan gitu guys ya. Nah ini tuh makanan nutrisi tinggi banget guys ya, jadi kita kasih sedikit pun nutrisinya udah cukup tinggi, asupan nutrisinya udah tinggi gitu guys ya. Pemberiannya berapa banyak tuh sekali kasih, biasanya ada tertera aturan pakainya di kalemnya, tapi kalau aku pribadi biasanya aku kasih aja sekitar 1 sendok makan manusia sekali ngasih gitu guys ya. Bisa dicampur dengan air, bisa juga kalau mau dicampur dengan madu, mau dicampur dengan air gula gitu guys ya, sebagai asupan gulanya, karena lagi-lagi kan di kondisi kucing yang lemes seperti ini kita butuh asupan gula juga guys ya. Nah makanan-makanan ini juga bagus banget nih untuk menunjang recovery-nya atau penyembuhannya akan lebih cepat karena nutrisinya tinggi dan dia juga bentuknya kayak lembut bubur gitu guys ya, gampang dikasih, gampang dicerna. Dan sekali lagi hal-hal yang aku sebutin tadi bukan sebagai obatnya gitu guys ya, tapi sebagai pertolongan pertama perannya di sini, walaupun beberapa item bisa juga dijadikan sebagai obat nantinya gitu guys ya. Jadi setidaknya kucingnya punya energi untuk bertahan sebelum kita mendapatkan pertolongan lain, atau sebelum kita tahu dia sakit apa, dikasih obat apa, atau sebelum kita bawa ke klinik atau ke dokter guys ya. Apalagi kalau misalkan yang ke dokter atau ke klinik itu jauh perjalanannya gitu guys ya. Jadi kasih pertolongan pertama dulu. Dan perlu dipahami juga bahwa item-item yang aku sebutin tadi, hal-hal yang aku sebutin tadi itu nggak dikasih sekaligus guys ya. Jangan nanti ngiranya dikasih sekaligus banyak banget, nggak muntah, kucingnya nggak mati gitu ya. Bukan gitu maksudnya guys ya. Dipilih aja mana yang ada gitu ya. Maksudnya disesuaikan dengan kondisi dan situasi di tempat kalian, di rumah kalian adanya apa ya pakailah yang ada tadi. Udah banyak banget kan aku kasih opsinya atau pilihannya, minimal lah kita punya gula, istilahnya seperti itu guys ya. Oke gitu guys ya, informasi dari aku. Ingat ini hanya berdasarkan pengalaman atau hal-hal yang biasa aku berikan atau aku terapkan di kucing-kucingku selama ini kalau aku mendapatkan kucing aku kondisinya tiba-tiba lemes seperti itu guys ya. Maaf kalau ada salah dan kurangnya, kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan silahkan ya, coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan, atau next mau request kita bahas apa silahkan guys ya di kolom komentar aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.